Halo teman-teman semua, selamat datang di Akar Podcast. Nah, tempat kita akan bercerita, berbagi pengalaman dan sharing pengetahuan berkaitan dengan isu-isu yang seringkali dihadapi oleh kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh Bung Riki Pratama Putra. Halo Bung Riki. Halo Bung Warman. Oke, baik. Terima kasih Bung Riki sudah hadir dalam Akar Podcast. Nah, Bung Riki ini teman-teman tidak sekedar pendamping masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka, tapi beliau ini merupakan lawyer dan direktur di Akar Law Office. Benar ya, Bung Riki ya? Oke, baik teman-teman. Nah, kalau kita berbicara dengan tema konflik agraria, tentunya itu tidak lepas dari persoalan yang terjadi di sekitaran kita, baik itu bicara soal lahan, kebun, dan sebagainya. Nah, Bung Riki, saya ingin bertanya kepada Bung Riki, sebenarnya konflik agraria ini secara definisi itu apa sih Bung Riki, dan kenapa isu ini masih terjadi di sekitaran kita sampai sekarang nggak berhenti? Betul. Bahkan baru-baru ini kita dengar di beberapa tempat itu ya terjadi keributan antara masyarakat untuk memperjuangkan haknya dan segala macam seperti itu. Iya. Nah, sebenarnya kan simple ya, bicara agraria itu kan kita pakai definisi agrarianya aja gitu. Nah, agraria itu artinya sebidang tanah kan, karena dasar katanya itu agre. Nah, kalau kita bicara soal konflik agraria, maka tentu konflik seputaran soal tanah. Kenapa ini jadi konflik terus-menerus sampai sekarang kalau kata Bung Warman tadi kan? Ya, betul. Kenapa nggak habis-habis nih konfliknya sampai 2025, sejak zaman kapan sampai hari ini ternyata konfliknya terus-menerus ada. Konflik lama belum selesai, konflik baru makin jadi-jadi kan? Betul, Nah, Bung Riki. sebenarnya persoalannya itu kan karena satu hal. Manusia itu ketika dia ingin melakukan pengembangan hidup dan penghidupannya, maka pasti akan selalu berhubungan dengan tanah. Karena tanah itu adalah soal identitas kelompoknya, adalah soal identitas kebudayaannya, bahkan sumber kekuasaan. Kenapa disebut sumber kekuasaan? Negara itu tidak akan pernah disebut sebagai negara merdeka kalau nggak punya wilayah. Nah, maka begitu pun dalam konteks ini, manusia ketika dia punya kekuasaan terhadap tanah, maka dia punya kekuasaan terhadap sumber kekuasaan itu. Nah, inilah yang jadi satu faktor konflik agraria itu kenapa terjadi sampai sekarang misalnya ya. Karena salah satu faktornya adalah tanah itu tidak bisa diproduksi ulang, luasannya tidak pernah bertambah, tapi orang dan kepentingan orang terhadap tanah itu makin jadi-jadi gitu kan. Apalagi zaman sekarang kayak kita Gen Z nih kan. Betul. Makin sulit nih mau punya rumah karena tanahnya makin dikit, perkotaan makin dipenuhi oleh orang banyak. Sedangkan kita mau beli, uangnya udah nggak ada nih, Bung Warmana. Jadi itu persoalannya kenapa konflik agraria itu salah satu faktornya. Tanahnya nggak bisa diperluas, orangnya makin banyak, kepentingannya makin banyak. Akhirnya menyebabkan proses redistribusi tanahnya nggak adil, ini menyebabkan konflik. Nah, itulah kalau kita bicara soal konflik agraria kan. Oke, baik. Artinya kalau dari perspektif yang Bu Riki sampaikan bahwa tanah ini tidak bisa ditambah gitu ya. Iya. Sedangkan penggunaan tanah ini masih banyak gitu. Iya. Manusia terus bertumbuh dan segala macam. Nah, mungkin Bung Riki bisa bercerita ya berkaitan dengan pengalaman Bung Riki melihat sejarah konflik agraria yang terjadi khususnya di Bengkulu atau di mana saja lah ya tempat Bung Riki pernah membantu, mendampingi, bahkan membersamai masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya begitu. Iya, kalau bicara sejarahnya agak panjang ya. Apalagi semoga nggak jenuh lah ya penontonnya kalau kita bicara soal sejarah agraria. Karena sejarah agraria ini tonggak-tonggaknya ada cukup banyak perjalanannya ya, termasuk perkembangan agraria tuh di Indonesia sendiri. Nah, di Indonesia sendiri itu atau dalam konteksnya dalam perspektif Gunawan Wiradi gitu kan, ada periodisasi kebijakan-kebijakan agraria di Indonesia tuh. Nah, ini kita nanti coba lacak dari periodisasi ini, kenapa kemudian sampai sekarang masalah agraria itu belum selesai misalnya. Yeah. Nah, karena kalau kata beliau, tonggak pertamanya itu 1811. Itu jadi di abad 18 awal-awal, hubungan teori ini dipelopori oleh Raffles kan. Jadi kira-kira hubungan tanah dan negara atau rakyat dengan negara itu konteksnya bahwa semua tanah itu punya negara, semua tanah itu punya raja. Rakyat itu hanya numpang gitu kan. Yeah, numpang betul. di tanah itu karena tanah merupakan milik raja. Nah, ini tonggak pertama nih proses kebijakan agraria gitu kan, bahwa tanah milik raja, rakyat numpang. Nah, tonggak kedua itu kemudian muncul masih di abad 18 awal-awal, 1830-an itu soal sistem kulturstelsel. Jadi kulturstelsel ini kira-kira dulu waktu Belanda datang ke Indonesia dengan memulai masuknya itu kan lewat korporasi-korporasi ya.
perusahaan-perusahaan itu, seluruh rakyat yang ada di Indonesia itu mau ngelola tanahnya sendiri di Indonesia tuh dianggap sewa gitu kan, sebagai penyewa. Jadi siapapun harus bayar biaya sewanya dengan nyetor bayaran misalnya, atau nyetor upeti lah kira-kira ya, atau pajak, betul. Kemudian nyetor hasil bumi dan sebagainya. Kemudian muncul era Eigendom misalnya kan, muncul lagi kemudian era di tahun kalau tahun tonggak keempatnya itu soal hak sewa misalnya, itu kurang lebih di tahun 1870-an misalnya. Kemudian muncullah tonggak lanjutan di proses sejarah agraria Indonesia itu UPA kan, itu atau setelah kita merdeka. Ya, betul. Kalau sebelum merdeka kan artinya ada penghisapan feodal. Makanya kan setelah UPA muncul, salah satu tujuan dari panca reforma agraria itu adalah menghapuskan penghisapan feodal secara berangsur-angsur. Karena gimana caranya nih? Kemarin kita dijajah, dihisap terus nih sama penjajah. Nah, secara berangsur-angsur kalau merdeka yang harus dikurangi dong, jangan tambah kencang kan penghisapannya terhadap rakyat. Nah, saat itu juga 1960 kita berikhtiar untuk memastikan tidak ada lagi konflik agraria, ada redistribusi tanah yang adil, makanya muncul UPA kan, Undang-Undang Pokok Agraria itu. Tapi ternyata sampai 1960 di Orde Lama ke Orde Baru ke reformasi sampai sekarang ternyata nggak selesai. Bahkan di eranya Pak SBY dan Pak Jokowi konfliknya justru semakin meningkat kan. Di era Pak SBY mungkin ada 1.000 sampai 2.000 kasus, di era Pak Jokowi itu hampir 3.000 kasus gitu kan, dan menelan lebih dari 3.000 korban, ada lebih dari 2.900 letupan kasus dan lain sebagainya, termasuk di Bengkulu. Kan kayak kita di mana? Di Lebong, di Muko-Muko ya. Antara masyarakat Malindeman dengan PT DDP, PT BBS dan lain sebagainya. Di Bengkulu Utara misalnya, antara pertambangan tambang dengan masyarakat sekitar misalnya, perkebunan skala besar. Nah, itu selalu terjadi. Bahkan pengalaman kita hampir semua pendampingan proses konflik agraria itu butuh waktu yang sangat panjang. Kayak di Muko-Muko kita mulai dampingi 2020 sampai hari ini belum selesai juga. Belum gitu. Selesai. Artinya konflik itu masih terjadi gitu ya, Bung Riki. Oke, baik Bung Riki. Tadi Bung Riki bilang bahwa pasca merdeka semestinya tanah itu harus didistribusikan oleh masyarakat begitu ya. Kemudian sudah ada regulasi yang mengatur berkaitan dengan tanah masyarakat. Nah, kalau menurut Bung Riki sendiri itu seperti apa, Bung? Ketika misalnya dalam hal ini regulasinya sudah dibuat, kemudian redistribusi tanah sudah dilakukan, terus konflik itu masih terjadi. Nah, sebenarnya peran negara kalau perspektif Bung Riki sendiri itu seperti apa? Apakah misalnya dalam hal ini sebenarnya negara memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, atau justru memperparah keadaan seperti itu? Iya. Pertama, kita melihat bahwa kemudian kehadiran negara ini terus melakukan pembiaran terhadap konflik agraria ya. Bahwa peran yang seharusnya hadir untuk mencoba menyelesaikan, mengurai, dan menuntaskan konflik agraria, tapi justru kemudian negara lebih banyak tidak mengambil peran atau absen ya dari upaya penyelesaian konflik agraria itu. Ada banyak terobosan-terobosan, bahkan terakhir kita punya skema misalnya Tora dan lain sebagainya, dibentuk gugus tugas reforma agraria, tapi ternyata tidak terlalu efektif juga gitu. Berarti itu tidak menjawab ya, Bung Riki ya? Belum terlalu menjawab karena menjawab. Banyak persoalan yang nggak terselesaikan. Nah, negara, apalagi Indonesia ya, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia kedua saat ini gitu kan. Artinya negara yang mayoritas pemimpinnya tentu adalah orang-orang beragama gitu kan, baik dia beragama muslim ataupun non muslim. Tapi konteksnya ketika kita belajar sebagai pemimpin, maka kan salah satu tauladannya adalah nabi kira-kira. Ya, nah, betul. Di Islam itu sendiri kan tanah ini itu banyak dikiaskan sama seperti dengan bumi. Nah, bumi ini banyak dikiaskan seperti ibu misalnya. Dan karena tanah itu merupakan ibu, maka dia harusnya diperhatikan, dikelola, diperlakukan dengan sangat baik. Karena kan apalagi kita manusia ya, dalam konteks Islam itu diciptakan sebagai manusia itu dari tanah. Jadi kalau dalam ayat itu kan kira-kira idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyarum min tin gitu kan. Artinya kira-kira manusia itu dari tanah lah, kalian tuh dari tanah, akan kembali ke tanah. Kok sekarang memperebutkan tanah dan tidak adil perlakuannya terhadap redistribusi tanah kan? Nah, maka harusnya negara yang dengan mayoritas umat muslim ini ketika mengetahui mereka punya peran memakmurkan bumi, negara pun harusnya memakmurkan bumi untuk kepentingan masyarakat banyak. Betul. Gitu kan. Nah, ini yang kita lihat bahwa sejak Orde Lama, Orde Baru, bahkan saat ini reformasi,
amanat UPA itu tidak pernah diupayakan untuk terwujud. Reforma agraria sejati itu tidak pernah didorong untuk terrealisasi. Nah, kira-kira gitulah Bung Warman ya. Jadi kalau saya nilai negara kita cukup absen ya dalam peran penyelesaian konflik agraria gitu kan. Oke, sedikit abai lah gitu ya Bung Riki ya. Nah, tapi begini Bung Riki, satu sisi memang negara kita sendiri mengeluarkan kebijakan yang jargonnya itu sebenarnya ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ada salah satu program yang diluncurkan, itu masuk dengan program strategis nasional, dan sehingga negara mengeluarkan satu kebijakan. Nah, tetapi dalam proses implementasinya itu masih terjadi konflik di masyarakat. Nah, menurut Bung Riki ini apa yang salah sebenarnya? Apakah regulasinya atau implementasinya atau seperti apa? Kalau saya PSN ya, ini soal PSN nih, PSN ini lagi banyak digugatkan sama kawan-kawan. Itu salah satu ya, Bung Riki ya. Salah satu ya, PSN tuh kan. Nah, PSN ini memang banyak juga justru menimbulkan konflik agraria kan. Karena gini, dalam konsep proyek strategis nasional atau barangkali ya kalau anak-anak mahasiswa itu sering sebut proyek penjajahan nasional barangkali. Kenapa jadi proyek penjajahan nasional? Karena kan hampir semua proyek strategis nasional itu butuh ruang atau wilayah yang cukup besar. Iya, betul. Nah, tidak sedikit kemudian ruang yang dibutuhkan atau wilayah yang dibutuhkan itu punya masyarakat adat, punya kemudian masyarakat kecil, punya petani, punya kelompok marginal lainnya misalnya. Nah, tapi kemudian karena dalih PSN sebagai proyek strategis nasional yang akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi nasional kalau selesai, ini menjadi dalil pembenaran untuk mengabaikan semua aspek hak masyarakat. Hak masyarakat ada diabaikan, nggak ada tuh prinsip epic. Pamit dulu, minta izin dulu, permisi dulu begitu ya sama masyarakat gitu kan. Sampaikan dulu informasinya, masyarakat nilai dulu, mereka kasih persetujuan dulu misalnya. Itu kan nggak ada sama sekali. Maka justru PSN-PSN yang setujunya ingin mendorong peningkatan kesejahteraan, malah kalau kita baca secara reflektif itu mendorong kemunduran. Artinya justru membawa kesengsaraan bagi masyarakat. Ada banyak contohnya yang bisa kita lihat. Proyek strategis nasional di Rempang, ketika itu kemudian didorong untuk menjadi satu PSN, betul. Masyarakat menolak, terjadi konflik agraria kan, perebutan terhadap lahan. Karena apa? Masyarakat Rempang menilai ini adalah identitas kebudayaan kami. Tanah ini adalah identitas leluhur yang betul. perlu kami jaga. Kalau kalian ambil secara paksa, kemudian ini menghilangkan identitas kebangsaan kami, kesukuannya misalnya. Nah, ini jadi konflik. Kemudian kita misalnya di PLTU Teluk Sepang, atas dasar PSN, kemudian apa? Masyarakat sekarang tersingkirkan dari tanahnya. Nelayan sekarang mulai kesulitan untuk menangkap ikan. Menangkap ikan, betul. Kawan-kawan masyarakat adat Rejang di Lebong misalnya, ada PSN nih, energi terbarukan. Wah, ini keren sekali kan, energi terbarukan, energi hijau, bersih, wacananya. Tapi ternyata ketika dicek, kok potensinya justru terjadi land grabbing di situ. Betul. Terjadi green grabbing kalau istilahnya kan seolah-olah atas narasi kebersihan atau hijau mengambil wilayah adat masyarakat tanpa harus memperhatikan pemberian remedi misalnya, hak adatnya dan lain sebagainya. Nah, betul. PSN ini justru jadi satu hal yang memang saat ini problematik ya. Bahkan sebagian koalisi masyarakat sipil atau aliansi masyarakat sipil itu kan sedang mendorong, menggugat ya, supaya kebijakan soal PSN ini bisa diberhentikan. Nah, begini Bung Riki, sekarang ini kan ada salah satu program ya dari pemerintah yang semangatnya itu luar biasa, yaitu penyiapan untuk ketahanan pangan. Nah, di Bengkulu sendiri salah satu dari 3 provinsi yang menjadi tuan rumah sebagai percontohan ketahanan pangan ini. Nah, tentu ini membutuhkan ruang yang cukup luas seperti yang Bung Riki sampaikan tadi, butuh lahan yang sangat banyak, dan beberapa tempat ya kalau tidak salah itu ada pembukaan hutan untuk penyiapan lahan ketahanan pangan ini. Nah, menurut Bung Riki apa sih akhirnya ya yang terjadi? Pasti akan konflik. Nah, kalau dilihat dari aspek ekonomi, kemudian dari aspek budaya dan aspek lingkungan, seperti apa Bung Riki menilai? Iya, proyek ketahanan pangan ini kan satu cita-cita yang sedari dulu dicanangkan gitu kan. Bagaimana mendorong, kalau dulu misalnya swasembada pangan misalnya. Ya, betul, kita mendengar dulu zaman dulu ada swasembada pangan. Sekarang muncul narasi soal ketahanan pangan. Nah, narasi-narasi itu kan secara pemaknaan sebenarnya bagus sekali ya.
Kalau kita sebagai negara mau kemudian punya kemandirian, bisa bertahan di tengah gempuran banyak hal, maka harus punya ketahanan pangan. Dan tepat sasaran Dan gitu ya. sasaran. Tapi kan praktiknya kemudian yang dilakukan justru praktik-praktik yang mendorong kita, menjerumuskan kita kepada kerusakan ketahanan pangan itu sendiri. Ketika misal hutan dibabat, kemudian ditanam dengan tanaman monokultur, kan satu jenis tanaman, betul. jagung saja misalnya, singkong gitu ya, saja. betul. Nah, ini justru merusak ekologi dan justru berpotensi merusak mempercepat laju perubahan iklim. Ketika perubahan iklim makin cepat terjadi, maka pasti kan ketahanan pangannya akan semakin terhambat untuk bisa dilakukan. Mengganggu pertumbuhan gitu ya. Itu mengganggu pertumbuhan itu yang jadi persoalannya. Kedua, belum lagi proyek ketahanan pangan yang dilakukan ternyata kan banyak kemudian yang tumpang tindih dengan wilayah adat, menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ketika ini terjadi, maka ada satu istilah itu bahwa suatu niat baik itu harus dicapai dengan cara-cara yang baik. Ketika niat baik dan mengabaikan proses yang baik, maka itu bukan satu hal yang baik gitu kan. Seolah kita hari ini menghasilkan banyak jagung, menghasilkan banyak singkong, kita bisa beri makan banyak warga negara. Tapi kalau proses dan caranya tidak baik, itu tidak hasilnya juga tidak baik. Hasilnya tidak akan baik gitu kan. Nah, itulah salah satu bentuk ketahanan pangan itu sebenarnya perlu kemudian punya blueprint dan cara bergerak yang berbeda gitu kan, yang di luar daripada cara berpikir negara saat ini. Dan pada akhirnya itu juga akan menimbulkan konflik agraria ya. Sangat banyak sekali konflik yang disebabkan karena proyek-proyek ketahanan pangan kan. Oke, baik Bung Riki. Nah, mungkin bisa diceritakan ya Bung Riki ke kita gitu dan teman-teman semua yang menonton podcast Akar gitu ya. Pengalaman Bung Riki sendiri dalam proses mendampingi masyarakat yang notabene itu akibat daripada konflik agraria, misalnya di Muko-Muko atau di Lebong gitu, Bung Riki. Iya, pengalaman dalam proses pendampingan ini meskipun masih terbilang cukup belum terlalu banyak ya, karena saya sendiri baru mulai berkecimpung di dalam gerakan-gerakan sosial atau gerakan-gerakan kolektif untuk mengupayakan hak-hak petani, masyarakat adat dan sebagainya baru dimulai itu 2018 mungkin 2019 ya. Ini artinya baru berjalan mungkin kurang lebih 6 tahunan. Tapi dari perjalanan singkat dalam proses pendampingan itu selalu ada hal yang menjadi pembelajaran atau menjadi satu hal yang harusnya jadikan bahan refleksi bagi pengambil kebijakan. Nah, ketika kemudian konflik agraria itu terjadi, hal yang paling terus-menerus diproduksi itu adalah kemudian kebencian. Kenapa? Kemarahan publik, ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpercayaan rakyat kepada negara dan korporasi gitu kan. Atas nama investasi, atas nama perkembangan daerah, peningkatan PAD, kemudian hak rakyat diabaikan. Atas nama investasi, atas nama pengembangan daerah, kemudian masyarakat dipinggirkan misalnya. Mereka tereksklusi secara terpaksa dari tanah-tanah yang sebenarnya dulu dikelola oleh orang tua mereka, oleh leluhur mereka misalnya. Nah, ini kan satu hal yang sangat menyedihkan di dalam proses ini. Bahkan ada banyak proyek-proyek energi misalnya, itu menyebabkan mereka itu terpaksa tidak mampu lagi menyentuh sumber-sumber agrarianya. Sawahnya, kebunnya. Karena tadi misalnya diusir, ini wilayah WKP kami nih, wilayah kelola panas bumi kami, maka kalian nggak boleh berhak masuk ke sini. Oh, ini kemudian proyek energi bersih, pasti akan bersih kok, nggak ada akibat apapun yang negatif. Ternyata kemudian terjadi satu peristiwa yang besar menyebabkan kerugian yang sampai saat ini tidak bisa diatasi. Sawah-sawah tertimbun tanahan longsor misalnya. Nah, itu banyak terjadi. Nah, pengalaman kami misalnya mendampingi masyarakat, mereka selalu saja kemudian merasa ini negara kemana? Kenapa konflik ini berpuluh-puluh tahun tidak selesai? Apa susahnya kemudian untuk mendistribusikan tanah kami kembali kepada kami misalnya? Nah, ini selalu terjadi, bahkan menyebabkan ketimpangan sosial, kemiskinan ekstrim, kemudian beban mental, kemudian kondisi psikologi yang juga cukup membebani mereka ya sebagai rakyat yang sudahlah harus berpikir soal makan cupak tanahnya, berpikir soal pendidikan dan masa depan anaknya, berpikir soal bagaimana hidup besok, tapi tetap harus dibayang-bayangi oleh konflik yang berkepanjangan kan. Nah, itu satu pengalaman yang
perlu dijadikan bahan refleksi bagi para pejabat untuk mengambil kebijakan secara adil. Nah, dengan kondisi yang seperti Bung Riki sampaikan tadi, sebenarnya apa sih strategi yang sudah dilakukan oleh masyarakat, atau jangan-jangan malah masyarakat dengan kondisi itu tidak melakukan apapun gitu untuk memperjuangkan hak mereka yang tadi Bung Riki bilang sudah terusir, kemudian diancam dan segala macam gitu. Sebenarnya upaya yang dilakukan masyarakat itu sudah begitu banyak dan beragam ya. Mulai dari bagaimana membangun kesadaran mereka secara kolektif tentang hak mereka, mengorganisir diri, kemudian bagaimana membangun jejaring, melakukan advokasi secara berkelanjutan, mendorong semua skema yang dilegalkan oleh negara untuk mendapatkan haknya, bahkan sampai kepada tahap yang cukup ekstrim, misalnya melakukan reclaiming dan lain sebagainya. Nah, tapi kemudian selalu saja upaya-upaya ini ada banyak faktor yang menghambat, mulai daripada elite capture-nya misalnya kan, atau kemudian kepentingan golongan, baik itu kepentingan golongan investor, pengusaha, atau justru elit-elit lokal kan, elit-elit politik lokal yang menjadi aktor-aktor penghambat misalnya. Nah, masyarakat itu dalam semua aspek non litigasi maupun litigasinya sudah banyak berupaya. Tidak sedikit kemudian yang mencoba menempuh jalur litigasi strategis misalnya peradilan. Tapi ternyata sulit juga gitu kan untuk bertarung di dalam pengadilan. Berupaya terus melalui jalur non litigasi di luar pengadilan, advokasi, audiensi, hearing dan lain sebagainya. Tapi ternyata memakan waktu puluhan tahun nggak selesai juga misalnya. Ada kemudian success story dari saudara-saudara kita ada, tapi kemudian lebih banyak yang kemudian sampai saat ini belum tuntas gitu kan masalahnya. Oke, baik Bung Riki. Nah, artinya perlu kerja-kerja kolaborasi ya dalam membantu masyarakat dalam memperjuangkan haknya gitu ya. Nah, menurut Bung Riki sendiri gitu ya, bagaimana sih dan apa saja gitu ya peran-peran masyarakat sipil maupun Bung Riki sendiri sebagai advokat gitu ya dalam membersamai masyarakat dalam memperjuangkan hak mereka gitu ya untuk penyelesaian konflik agraria ini. Iya. Masyarakat sipil ya, misalnya NGO, kemudian mahasiswa, semua lapisan gerakan sosial lah yang ada di Republik ini, termasuk di Bengkulu, seharusnya punya peran yang sangat strategis dan penting ya untuk bisa mendorong percepatan penyelesaian konflik agraria ke depan. Kenapa? Karena satu, NGO, gerakan mahasiswa atau apapun itu, aliansi masyarakat sipil punya sumber daya yang cukup, baik dalam konteks pengetahuan, baik dalam konteks jejaring, atau dalam lain hal untuk kemudian bisa mendampingi mereka. Maka saat ini peran kita yang paling penting adalah bagaimana untuk kembali hidup bersama rakyat ya, untuk kemudian mampu menjadi lidah yang menyambungkan keluhnya lidah rakyat, untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kapasitasnya, karena tujuan kita adalah memastikan mereka menjadi aktor utama di dalam proses advokasinya, bukan kemudian layaknya superhero yang datang dan seolah-olah akan bisa menyelesaikan semua masalahnya. Betul. Tapi kemudian mendorong peningkatan kapasitasnya, mendorong peningkatan pengetahuan, kemampuan strategi advokasi, kemampuan negosiasi efektifnya misalnya, dan lain sebagainya, untuk bisa memastikan nanti mereka bisa mengupayakan penyelesaian bagi masalah-masalah mereka sendiri. Nah, itu peran yang sangat strategis bagi NGO. Kemudian sebagai daya pressure, maka jejaring yang dimiliki itu harus dibangun secara solid ya, membangun soliditas di antar gerakan sosial itu, agar pressure-nya jauh lebih kuat gitu kan. Karena saat ini kan yang kita lawan bukan orang yang mudah untuk dikalahkan, perusahaan, bahkan negara maka tidak bisa dilawan dengan sendiri-sendiri, tapi kolektivitas, kemudian soliditas, dorongan bersama, pressure yang kuat. Nah, ini harus dijadikan modal yang dimiliki oleh kawan-kawan NGO, mahasiswa dan lain sebagainya, harus diorkestrasi ya untuk terus bisa menyuarakan kepentingan-kepentingan publik. Bung Riki bisa berbagi cerita ya, atau pengalaman terpenting ataupun pengalaman lain berkaitan dengan kegiatan ataupun pendampingan yang Bung Riki sudah lakukan. Bagaimana sih peran-peran kita membersamai masyarakat dalam menyelesaikan konflik agraria ini sehingga hak-hak mereka terpenuhi? Yang pertama bahwa penyelesaian masalah agraria atau pendampingan yang kita lakukan ini kan adalah bagian daripada ikhtiar ya, untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Maka selama proses itu berjalan, mau tidak mau kemudian kita harus mau
mengabdikan diri ya, mewakafkan diri untuk kepentingan kolektif atau kepentingan publik atau kepentingan orang-orang yang membutuhkan pendampingan. Karena posisinya ada banyak kaum mustadafin ya, orang-orang yang tertindas. Ada banyak sekali orang-orang du'afa wal masakin, kaum du'afa dan orang-orang miskin yang perlu untuk kita bersamai karena kita juga bagian dari mereka. Betul, gitu kan? betul. Jadi merasa bagian dari mereka. Maka untuk bisa menyelesaikan masalah itu, hal yang perlu kita lakukan adalah selalu meningkatkan kapasitas diri kita, kemudian selalu untuk berupaya membangun kemampuan pengorganisiran, kemudian kemampuan teknik-teknik semua hal lah, baik negosiasi, kemampuan penguatan kapasitas hukum dan lain sebagainya. Karena saya sendiri berpandangan bahwa penyelesaian konflik ini harus ditempuh dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam metode gerak, misalnya baik secara advokasi non litigasi maupun litigasi secara strategis. Karena litigasi secara strategis itu kan bisa juga jadi peluang ya untuk memenangkan memperjuangkan hak masyarakat. Nah, kita sendiri di dalam proses pengalamannya saat ini menempuh berbagai macam cara untuk memastikan ada keamanan terhadap wilayah kelola masyarakat. Misalnya ada keamanan terhadap tanah yang mereka punya. Apapun itu akan kita tempuh dengan skema-skema legal yang dibenarkan secara konstitusional, dan rakyat itu sangat tertib sekali ya dengan aturan negara. Betul. Tapi sayangnya negara yang kemudian sering menggunakan hukum atau aturan yang mereka buat untuk menindas masyarakat itu sendiri. Oke, baik Bung Riki. Mungkin Bung Riki bisa memberikan satu pesan atau harapan baik itu kepada pemerintah maupun masyarakat yang sekarang kita saksikan ya, banyak sekali masyarakat yang tertindas di luar sana memperjuangkan hak mereka. Ya, dalam konteks pembahasan kita malam ini, satu hal yang mungkin bisa kita sampaikan bahwa kemudian sebagai bangsa yang beradab, yang kemudian sebagai bangsa yang besar ya, sebagai bangsa yang disebut sebagai rumahnya bagi para petani ya, karena disebutkan bahwa Indonesia adalah negara agraris gitu. Maka kepedulian terhadap redistribusi tanah itu penting sekali. Nah, bagi semua yang saat ini sedang berjuang untuk mewujudkan reforma agraria yang sejati, yang adil, berkelanjutan, maka tugas-tugas kita memang berat, tapi bukan satu hal yang mustahil untuk diwujudkan. Mungkin hari ini realitasnya seperti ini, tapi kita masih punya harapan untuk perbaikan di masa mendatang gitu kan. Maka tetap bersatu, tetap menjaga soliditas, tetap berjuang bersama, dan tetap sama-sama kita upayakan bahwa hal-hal yang menghisap rakyat harus dihapuskan dari bumi Indonesia. Mungkin itu ya. Luar biasa sekali ya. Nah, menurut Bung Riki sendiri ya, apa sih harapan Bung Riki terhadap reforma agraria kita di Indonesia sehingga akan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Iya. Harapannya tidak banyak ya, bahwa kemudian kita hanya menginginkan bahwa terutama pengambil kebijakan itu mesti memiliki political will yang baik ya, agar kemudian punya kemauan politik mewujudkan reforma agraria itu. Karena sejatinya ketika misalnya kita mendorong ketahanan pangan dengan membebankan kepada satu institusi misalnya, dan kemudian mengabaikan petani-petani lokal, harusnya kan bagaimana kalau kita dorong pemberian lahannya kepada petani-petani lokal, maka itu akan menghidupi orang banyak. Maka harapan kita ke depan adalah bahwa ada penegakan reforma agraria sejati yang benar-benar diperuntukkan untuk masyarakat. Ada nilai-nilai keadilan yang tertanam di situ. Ada nilai-nilai memandang tanah itu bukan hanya sebagai komoditas, tapi sebagai sebuah identitas kebudayaan yang memang harus dijaga dan diberikan untuk masyarakat. Dan bijak untuk mengelola, karena tidak semua lahan itu harus kita habiskan luasannya gitu kan. Karena ada banyak peruntukan yang perlu kita jaga. Nah, ini sendiri jadi poin yang sangat penting, bagaimana mengelola dan membangun kebijakan agraria yang adil ya, yang kemudian hijau, yang berkelanjutan dan inklusif. Nah, baik teman-teman podcast Akar, kita sudah di penghujung sesi, dan terima kasih dari obrolan kita hari ini. Kita bisa belajar bahwa konflik agraria bukan soal perebutan tanah, tapi soal keadilan
keberlangsungan hidup masyarakat dan juga masa depan lingkungan. Nah, perjuangan masyarakat dalam mempertahankan hak atas tanahnya menunjukkan betapa pentingnya kita semua harus peduli dan melibatkan diri kita. Sekecil apapun kontribusi yang kita berikan. Nah, di setiap hektar tanah ada kehidupan, ada budaya, dan ada harapan yang dipertaruhkan oleh masyarakat. Nah, sekali lagi terima kasih Bung Riki atas kesempatan dan waktunya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bung Riki ini tadi memberikan manfaat untuk kita dan paling tidak ya membuat kita berpikir bahwa pentingnya bersama dengan masyarakat. Dalam konteks ini tadi Bung Riki sudah menceritakan banyak sekali masyarakat yang terpinggirkan kemudian ditindas oleh aturan-aturan yang dibuat oleh negara. Saya Warman Kudus, sampai jumpa di episode selanjutnya.